Ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau itu tanya pendapat Anda, tanya pendapat Anda, pribadi Anda. Tanya pendapat pribadi Anda. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi Anda, dia presiden pengkhianat. Gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Ketika Habib Bahar mengucapkan bahwa Prabowo itu adalah seorang presiden pengkhianat, sungguh perkataan itu tidak pantas diucapkan. Apalagi sampai teriak-teriak seakan dirinya yang paling benar di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Habib Bahar mengguncangkan media sosial dengan perkataannya yang pedas dan tidak bisa dijaga. Kali ini tersebar dan viral di media sosial bahwa Habib Bahar di dalam pengajiannya mengatakan Pak Prabowo itu seorang presiden pengkhianat. Video itu sudah lumayan lama, sahabat, tapi viral sekarang setelah diresmikannya Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak paham dengan Habib Bahar yang selalu koar-koar dan caci maki yang tidak sependapat dengannya. Pasti di dalam ceramahnya itu Habib Bahar suka teriak-teriak. Ngomongnya itu membela kebenaran dan melakukan nahi mungkar. Tapi setelah dilihat-lihat, silakan lihat para sahabat, dan didengarkan, isi ceramah Habib Bahar itu sangat provokatif dan jauh dari nilai-nilai Islam. Yang mana Islam itu menjaga kedamaian dan jauh dari permusuhan. Habib Bahar ketika ceramah selalu menganggap dirinya paling benar dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW juga ada kalanya tegas ketika menyampaikan sesuatu. Ya betul, Nabi Muhammad kadang-kadang tegas, tapi tidak sampai marah-marah dan caci maki sana sini. Tidak mengucapkan kata-kata kotor yang dikeluarkan. Tapi Habib Bahar menganggap dirinya melakukan seperti itu adalah sesuatu yang benar dan melakukan nahi mungkar. Padahal setelah kita lihat itu adalah hawa nafsu saja. Sering mengatakan sambil teriak-teriak Habib Bahar seperti ini, Bahar bin Smith tidak takut dengan siapa. Perkataan itu adalah hawa nafsu saja. Ini yang paling bahaya. Ketika ada seseorang ceramah sambil teriak-teriak bahwa itu melakukan nahi mungkar, tapi isinya caci maki pribadi seseorang, itu bukan nahi mungkar, tapi itu mencela orang. Dan hal seperti itu sungguh sangat dilarang oleh agama. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, Sibabul muslimin fusuk. Mencaci maki orang muslim adalah suatu kefasikan. Para sahabat, kembali ke poin. Habib Bahar mengatakan bahwa Prabowo itu seorang pengkhianat. Dengan alasan, dulu Prabowo ketika mencalonkan diri menjadi presiden dengan pasangan Sandiaga Uno di tahun 2019 lalu, lawannya itu Pak Jokowi, Pak Prabowo itu didukung oleh Habib Bahar dan kelompok. Tapi setelah Prabowo kalah dan Jokowi menjadi presiden, Pak Prabowo malah jadi menteri Pak Jokowi. Inilah alasan Habib Bahar mengatakan seperti itu. Tapi padahal kalian tahu kan bahwa Pak Prabowo itu seorang yang ikhlas dan nasionalisme. Bahkan Bapak Prabowo di dalam pidatonya ingin sebelum dipanggil Tuhan, beliau ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Terus baru beberapa hari dilantik jadi presiden, banyak koruptor-koruptor yang ditangkap. Ini kan maunya Habib Bahar memberantas korupsi. Tapi mengapa Habib Bahar dengan lisan yang sangat tajamnya itu mengatakan seperti itu? Makanya kalau bicara itu jangan didahulukan nafsu. Jangan merasa diri paling benar dan jangan terlalu berani. Takutnya keberanianmu yang kau anggap itu bagian dari jihad itu bukan dari Allah, tapi muncul dari setan. Karena ingin dia dianggap berani oleh orang lain. Begitu para sahabat. Sebelum saya tutup, saya akan menampilkan video ketika Habib Bahar mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah presiden pengkhianat menurut Habib Bahar. Naudzubillahi min dzalik. Ini tidak mencerminkan seorang ulama dan tidak mencerminkan seorang Habib. Sekarang itu yaitu lagi rame masalah polemik nasab Ba'alawi. Ketika Habib Bahar mengatakan seperti itu akan menjadi bulan-bulanan orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, ini menjadi senjata bagi orang-orang
yang tidak setuju, yang membatalkan nasab Alawi akan mengatakan, masa keturunan Nabi seperti itu? Ini akan memukul rata semua habaib, sehingga semua habaib itu dianggap tidak benar oleh sekelompok orang yang membatalkan nasab Alawi. Oke para sahabat, mari kita lihat videonya bagaimana Habib Bahar itu mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah presiden pengkhianat. Kita lihat videonya. Karena Anda punya iman. Kalau ente udah tahu ada lubang, udah pernah masuk di lubang itu, terus ente masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, masuk lagi di situ. Berarti iman ente gak sempurna. Udah tahu ada lubang, udah pernah jatuh sekali, aja lewat situ ente jatuh terus. Iya kan? Makanya anak gak mau. Anak dikhianati sekali. Iya, saya merasa dikhianati sekali. Maka anak tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kali. Jadi paham maksudnya? MK telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau ente tanya pendapat anak, tanya pendapat anak pribadi anak, tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesoliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Gak ada urusan, gak ada urusan. Bahar bin Smith tidak ada urusan. Mahkamah Konstitusi telah mensahkan, oke, sah jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar bin Smith tetap dia seorang pengkhianat. Bagi Bahar bin Smith gak perlu dia ikuti. Bagi Bahar bin Smith, Anda kan udah bilang